Ya, pada hari ini kita lanjutkan ya materi tentang kalor dan juga expansion atau pemuaian. Nah, kita udah membahas kemarin tentang kalor ya, ada dua jenis, yaitu kalor ketika ada perubahan temperatur atau ketika ada perubahan fasa. Nah, sekarang kita mempelajari tentang azas Black. Nah, azas Black ini itu intinya membahas tentang jumlah kalor pada zat-zat itu adalah nol pada keadaan keseimbangan atau equilibrium state. Jadi total kalor itu sama dengan nol pada kondisi equilibrium atau pada kondisi seimbang. Nah, maksudnya gimana Pak? Kita masuk langsung aja ke contoh ya. Example, misalkan ya, example 1 lah. Nah, misalkan kita punya dua wadah yang berbeda ya. Yang satu isinya air. Ini zat satu ya. Water. Atau saya sebut cold water lah. Nah, cold water ini anggaplah misalkan temperaturnya itu adalah misal 5 derajat Celcius ya. Dan juga masanya itu anggaplah ini TC ya. TC. Ini MC. C itu cold ya. Cold atau dingin. Masanya anggaplah 1 kilogram. Nah, ada gelas yang kedua nih ceritanya ya. Ada gelas yang kedua. Nah, ini air panas isinya. Ini hot water. Nah, ini TH, anggaplah misalnya 80 derajat Celcius ya. Masanya anggap misalnya 1,2 lah. 1,2 kilogram. Jadi sedikit lebih banyak ya. Oh, ini gambarnya kurang proporsional. Anggaplah 0,8, ini lebih kecil gelasnya ya. Jadi lebih kecil nih, 0,8 kilogram. Nah, ceritanya ini dicampur nih, semuanya dicampur ya. Ini dijumlahin. Jadi seperti Buka ini. pulpen berem tuh sih bang, bang. Itu ya fisika catatan kudu full color. Kudu full color. Catatan fisika kudu full color jadi pulpen biru berem. Enggak harus sih, cuma lebih bagus nilainya Bilal. Bilal, enggak harus full color ya, tapi lebih bagus lah nilainya. Ya, yang penting lengkap. Nah, dicampur nih ceritanya ya. Ini final condition. Jadi campuran nih, mixture. Mixture ya, bukan mixture. Mixture. Nah, jadi dalam kondisi final ini, ya udah pasti masanya 1,8 ya. Tapi saya mau tahu nih, berapa sih temperatur akhirnya gitu, TF nih, temperatur akhir. Nah, ini berapa nih? Temperatur finalnya itu berapa? Paham nggak soalnya? Paham, Pak. Nah, jadi udah dicampur nih, saya pengen tahu berapa ya temperatur akhirnya. Nah, ini adalah keadaan seimbang ya. Ini equilibrium state. Jadi keadaannya itu udah seimbang. Misalkan kalian udah dicampur, nah lama-lama itu temperaturnya itu sama kan ya. Nah, tengah-tengah nih antara 5 sampai 80 derajat Celcius kita nggak tahu seberapanya itu harus diperhitungkan. Nah, sampai benar-benar merata nih temperaturnya, nah itu adalah keadaan seimbang atau equilibrium state. Nah, dari sini kita bisa menggunakan azas Black ya untuk memperhitungkan berapa sih temperatur akhirnya ya. Ini saya pindahin ke sini deh biar lebih lega nulisnya.
Nah, jadi berapa temperatur akhirnya? Gitu. Oke. Nah, dari sini kita bisa gambarkan diagram fasanya tadi ya. Nah, ada dua zat nih. Ada dua zat. Ini ada perubahan fasa nggak? Dari dua zat awal ini. Dia berubah nggak fasanya? Enggak, Pak. Nggak berubah ya. Berarti masih sama-sama air. Jadi tidak ada kalor yang bentuknya perubahan fasa. Nah, jadi udah grafiknya aja begini nih. Pokoknya ada temperatur yang berubah. Awalnya ada zat yang pertama. Nah, ini adalah cold water ya. Cold water. Nah, TC itu sama dengan 5 derajat Celcius. Ada juga hot water ya di sini nih di atas. Karena lebih panas nih. Ini TH sama dengan 80 derajat Celcius. Ini hot water. Nah, karena dia dicampur, ya pasti temperatur akhirnya somewhere di sini ya. Ya misalnya karena ini yang cool lebih banyak ya, dekat-dekat yang cool nih. Di sini nih. Ini final condition atau equilibrium state. Equilibrium state atau final condition ya. Or final condition. Nah, yang terjadi di sini untuk yang cold water itu dia sampai ke titik equilibrium melepas kalor atau menerima kalor untuk yang cold water. Menerima ya, karena makin panas kan. Karena makin panas, awalnya 5 derajat Celcius, ya pasti naik lah orang dicampur sama si hot water ya. Jadi dia nerima kalor dari hot water gitu. Nah, ini key absorb. Nah, sementara untuk yang pH, dia turun temperaturnya. Berarti ini key release ya. Gitu. Jadi mana yang positif, yang bawah atau yang atas? Yang bawah ya. Yang positif, yang ini yang negatif. Pokoknya kalau naik positif, kalau turun negatif gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sigma atau total ya, sigma itu total kalor yang terjadi itu sama dengan 0. Ini mirip-mirip sama kuliah statika nih. Total gaya sama dengan 0. Mirip ya, hampir sama lah. Nah, untuk yang positif ya berarti yang absorb ya. Berarti ini key absorb. Positif nih. Dikurangi key release. Ini negatif. Ya udah sama dengan 0 gitu ya. Ya udah key absorbnya berapa nih key absorbnya? Berarti MC dikalikan C untuk si air ya, berarti ini C water dikali delta T. Nah, delta T-nya temperatur akhir untuk si cold water berapa? Temperatur akhir dikurangi temperatur awal. Belum diketahui ya temperatur. Belum tahu. Ini justru yang kita pengen cari tahu nih temperatur akhirnya TF nih. Pakai warna hijau biar konsisten. Ini TF ya. Kita belum tahu nih berapa temperatur akhirnya ya. Itulah yang mau kita hitung. Jadi di sini temperatur akhir dikurangi temperatur awal. Temperatur awalnya berapa? Temperatur awal. 5, Pak. 5, Pak. Oke, sekarang yang ini dikurangi M untuk si hot water dikali C-nya C sama ya, C hot water juga. C water juga karena masih sama sifatnya. Masih sama-sama air.
Nah, ini dikali temperatur akhir, ya sama-sama TF nih. Temperatur akhirnya TF, dikurangi temperatur awal. Temperatur awalnya? Berapa temperatur awalnya? 80. 80. Ya udah, ini sama dengan 0 gitu. Nah, ini kita geser ke ruas ke sebelah kanan ya. Kita geser ke ruas sebelah kanan. Kita masukin nih angkanya berapa? MC 0,8. Dikali C water berapa C water? C water. Nah ini nih. Nah ini ya 4.200 ya. Kita masukin aja C-nya 4.200. Nah ini masih TF dikurangi 5 ya. Nah ini pindah ruas. Jadi ini kebalik ya. Yang ini 1 nih, 1 kilogram. Nah, baru yang hotnya ini adalah 0,8. 0,8 dikali C waternya 4.200 juga. Nah, ini TF-nya masih TF ya, dikurangi 80 gitu. Nah, dari sini ya udah tinggal kita perhitungkan ya. Karena ini 4.200 sama ya, 4.200 bisa kita coretkan karena ini adalah persamaan, bentuk dari persamaan ya, biar perhitungannya lebih sederhana gitu. Jadi ya udah kita masukin nih, kalikan ke dalam 1 dikali TF ya TF ya. 1 dikali minus 5 ya berarti minus 5. Nah, kalau ini 0,8 dikali TF berapa? Ya 0,8 TF. 0,8 dikali minus 80. 0,8 dikali minus 80. 64. 0,6. Minus 64. 64 ya. 64. Nah, sekarang yang ini pindah ke sana, yang 5 pindah ke kanan. Jadinya TF min 0,8 TF sama dengan minus 64 ditambah 5 ya. Nah, jadi ini 0,2 TF sama dengan minus 59. Oh, bentar. Ini nggak mungkin negatif. Ada yang salah sepertinya. Sebentar ya, ini ada yang salah nih. Nggak boleh negatif, coba kita lihat perkaliannya. Ini udah oke. Pindah ruas, oke. Ini dia. Ini salahnya di sini ya. Saya ralat sedikit ya. Jadi delta T itu bukan temperatur akhir dikurangi temperatur awal. Jadi temperatur yang tinggi dikurangi temperatur yang rendah nih. Begitu. Jadi Q-nya itu adalah temperatur tinggi dikurangi temperatur rendah. Nah, jadi ada yang keliru di sini. Kelirunya itu adalah bentar. Iya, ini yang keliru tuh di sini ya. Nah, jadi key release-nya ini tetap harus temperatur yang tinggi dikurangi temperatur yang rendah gitu. Nah, iya ya, ini di sini nih. Jadi harus dimasukkan ke dalam catatan bahwa perubahan temperatur itu bukan akhir dikurangi awal, tapi temperatur tinggi dikurangi temperatur yang rendah gitu ya. Nah, jadi untuk kasus yang ini nih, yang hot water, temperatur tingginya berapa? 80. 80.
dikurangi temperatur rendahnya itu justru yang akhirnya ya, temperatur akhirnya gitu. Nah, jadi ini 80 min TF gitu. Nah, ini kebalik ya. Ini kita ralat, jadi ini 64 min 0,8 TF gitu. Jadi ini plus nih, karena pindah ruas ke sana ya. Ini pindah ruas ke sebelah sini jadinya plus. Nah, yang 5 pindah ke sini jadi berapa? Yang 64 ditambah 5 gitu ya. Nah, ini TF ditambah 0,8, TF jadinya 1 ditambah 0,8 berapa? 1,8 gitu. Nah, ini baru benar. 64 ditambah 5, 69. Berarti TF-nya itu sama dengan 69 dibagi 1,8. Nah, berapa derajat nih? 69 dibagi 1,8. 38,3, Pak. 38,3. Jadi temperatur akhirnya itu 38,3 ya. 38,3 derajat Celcius gitu. Paham sampai sini? Halo. Ini saya merahin ya karena ini penting nih. Jadi perubahan temperatur adalah temperatur yang tinggi dikurangi temperatur yang rendah. Gitu. Ini sambil ini ya, sambil kalian nyatet, saya sambil absen. Udah pertemuan keempat. Nah, berarti kalian nanti UTS-nya itu setelah Lebaran atau sebelum Lebaran? Ada yang tahu nggak? Setelah Lebaran atau sebelum? Setelah UTS, Pak. Hah? Sebelum Lebaran? Sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran UTS-nya. Masa sih? Ini kan sekarang pertemuan keempat ya. Berarti sisa 3 pertemuan. Kayaknya setelah deh. Kayaknya setelah ya. Kemungkinan besar itu setelah karena tanggung waktunya sama libur Lebaran. Nah, pertemuan terakhir sebelum UTS nanti itu sekitar 3 minggu lagi. 3 minggu lagi itu ya udah ini ya, udah deket-deket Lebaran tuh, udah 1 minggu sebelum Lebaran. Masa mau UTS ya, orang mau ini apa Lailatul Qadar gitu, ini mau belajar. Kayaknya sih setelah Lebaran kayaknya. Jadi biar kalian lebih khusyuk ya ibadahnya atau belajarnya lebih nyantai. Nah, oke ya. Jadi oh ya mau ngabsen saya. Kok lupa sih. Oke. Tadi ada beberapa yang izin telat ya. Coba saya cek dulu. Erliansyah telat. Oke. Muhammad Farhan Geraldi ada? Farhan? Ada, Pak. Ada. Rizky Kholik Alamsyah? Rizky Kholik? Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Hadir. Rona Puja Kusuma? Hadir, Pak. Ya. Rizky Darmawan?
Hadir Pak, berdua sama saya. Oke. Atung Budi Pratama. Hadir Pak. Oke. Pipin Optikasari. Hadir, Pak. Bagus Aprian Wilu Pamungkas. Hadir, Pak. Oke. Wiki Rifki Wijaya. Wiki Rifki Wijaya. Hadir, Pak. Hadir. Fauzan Hikmal Kausar. Fauzan. Hits. Ini ngapain ini? Fauzan nggak ada ya? Pak Fauzan Hikmal Kausar nggak ada. Farhan Habibi Mukti. Farhan Habibi Mukti. Farhan nggak ada ya? Muhammad Arya F. Hadir, Pak. Oke. Safwan Afadali. Safwan. Hadir, Pak. Hadir. Terus Lorenza Ferdinand. Hadir Pak. Salman Al-Farisi. Salman ada nggak Salman? Nggak ada ya Salman ya. Fioreno ada? Fioreno? Hadir, Pak. Oke. Punjung. Hadir Pak. Fauzan A. Ini siapa? Fauzan A. Hadir, Pak. Hanafi ya. Oke, ada. Fitratri Kresdianto. Hadir Pak, hadir. Oke. Sip, kita lanjut nanti ya. Ini udah nyatetnya? Belum Pak, bentar Pak. Ya, silakan. Pak, mau Ya. nanya, Kenapa? buat yang PRS absennya gimana ya, Pak? Itu kan udah saya absen semua yang PRS. Oh, udah. Siapa ini? Saya belum kesebut Pak. Firdaus. Kamu Firdaus belum ke itu Mak. Ini saya ke kelas Bandung dulu nanti ya, Cimahi nanti. Ini saya kelas Bandung dulu ngabsennya. Kamu ke Cimahi Bandung? Bandung, Pak. Oh, Bandung, ini belum ke ini nih Firdaus nih. Belum ke catat nih absensinya. Firdaus NIM berapa? 211 3211 030. 030. Oke. Bandung ada lagi yang PRS yang belum Pak, saya kecatat belum aja. absen, Pak. Saya Pak, Pak, saya dari 2 minggu kemarin hadir terus, Pak. Terus kenapa enggak ini? Saya kan kemarin tanya yang PRS siapa aja. Kan di kata Bapak di kolom chat. Oh, ini kayaknya ke skip deh. Iya kayaknya, Pak. Makasih, Pak. Ini Farhan, Muhammad Arya, Safwan, Salman, Lorenza, Fioreno, Punjung, Fauzan, Fitratri, Arya Gandara, tuh PRS semua nih. Ada lagi nggak? Saya Rifki Bandung. Pak, belum kesebut Pak. Rifki Rivaldi, kayak enggak asing kamu teh, atau di Cimahi? Kalau pula dicatat dulu. Rifki. Saya juga, Pak. Rivaldi. Azriel. Ya, Pak. Akbar. Rifki sama Azriel ditulis NIM-nya di kolom chat ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Ada Aditya juga. Pak, izin masuk. Ya, Arya disebut belum, Pak? udah. Oh, iya. Arya Makasih, Pak. Gandara. Iya, Pak.
Oke. Udah ya, kita lanjut dulu. Nah, nih kita ke hal yang lebih advance lagi. Ini annotate clear. Nah, kalau misalnya tadi cuma air ya, cuma air nih yang kita campurin. Tapi sebelum kita advance, kalian coba ini dulu deh, coba ngerjain dulu ya. Coba ngerjain soal nih. Misalkan, nah ini yang saya campurin 3 nih, 3 wadah yang berbeda ya. Ada 3 wadah yang berbeda, ini contoh 2. Nah, wadah pertama nih, ada wadah kedua, ada wadah ketiga ya. Nah, anggaplah ini si air A ya, air B, air C. Semuanya air. Nah, ini temperatur yang A, ini TA, anggaplah misalnya 3 derajat Celcius ya. Masanya itu 2,5 kg. Nah, ada juga TB. Ini 25 derajat Celcius. Masanya itu 1,5 kg. Ada juga TC nih ya. Ini misalkan 75 derajat Celcius. Nah, ini masanya, massa C itu sama dengan, nah anggaplah misal ini 3 ya, 3 kg. Tentukanlah temperatur final. Nah, calculate temperatur final. Atau temperatur equilibrium juga boleh ya. Temperatur keseimbangan. Nah, silakan. Untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama harus buatkan ininya ya, diagramnya nih. Diagramnya kita plot satu-satu. Ada titik A, ada titik B. Ini kebetulan ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu susah. Jadi karena A, B sama C itu berurutan gitu. Jadi B ini di tengah ya, karena dia temperaturnya yang di tengah-tengah. Ada juga si C. C ya. Nah, kita plot masing-masing berapa tuh temperaturnya. Kita plot. Nah, ini C ya, titik C. Nah, TA itu sama dengan 3 derajat Celcius. Ada 25 derajat Celcius. Ada 75 derajat Celcius. Oh, ini saya ganti deh, bentar ya. Ini saya ganti, biar perhitungannya tidak kompleks nanti. Nah, ini 0,5 atau setengah kilogram ya. Setengah kilogram untuk yang TA. Nah, jadi kita nggak bingung nih, apakah temperatur akhirnya itu antara A dan B atau B dan C. Nah, itu yang harus kita tebak dulu. Temperatur akhirnya itu antara A dan B atau antara B dan C? Ini pakai logika nih jawabnya. Antara B dan C ya. Kenapa? Karena yang A mah ini pengaruhnya kecil karena dia lebih ringan ya dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah, jadi kayaknya terakhirnya tuh antara di sini gitu. Temperatur finalnya ya. Nah, ini adalah
temperatur final. Nah, jadi di sini ya berarti untuk si A itu naik ya, absorb, untuk B juga sama, absorb, anggaplah ini Ki A, ini Ki B gitu ya, ini positif, ini juga positif, nah ini dia turun sendiri, ini adalah Ki C, ini negatif, atau rilis ya. Nah silakan, tentukanlah berapa temperatur final dengan menerapkan persamaan ini. Sigma kalor sama dengan 0. Berarti Ki A ya, Ki A positif, ditambah Ki B juga positif, dikurangi Ki C, itu sama dengan 0 gitu. Tinggal masuk-masukin. Masuk-masukin ya. Berarti ini MA dikali C, C-nya C air ya, C water, ditambah Ki B, kok ditambah Ki B, ini dikali perbedaan temperaturnya. Yang hot itu TF ya, dikurangi 3 derajat Celcius. Nah, ditambah lagi MB dikali C-nya sama karena masih sama-sama air. Nah, ini TF juga dikurangi 25 derajat Celcius. Ini sama-sama TF min 25 derajat Celcius karena kita anggap TF lebih panas ya daripada 25 derajat Celcius gitu. Nah, ini dikurangi Ki-C. Nah, ini mendingan yang kurang kita pindah ruaskan ya ke kanan supaya jadi positif juga. Jadi ini MC jadi positif ya, ini pindah ruas ke sini. Gitu. Dikali C water. Nah, ininya yang hotnya itu 75 derajat Celcius ya. 75 derajat Celcius, ini derajat Celciusnya nggak usah, nanti terakhir aja. 75 derajat Celcius dikurangi TF. Nah, gitu ya. Sama kayak tadi, ini karena persamaan ya, karena persamaan, jadinya kita supaya perhitungannya lebih mudah, C waternya kita coret aja. Nah, karena sama ya, kanan dan kiri. Ini paham nggak kenapa bisa dicoret? Bingung nggak kenapa bisa dicoret? Pak izin bertanya, Ya, boleh. kalau di sisi kirinya 2, kanannya 1, emang dua-duanya bisa dicoret, Pak? Nah, gini ya. Nih, misalkan anggaplah 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 6, ini dikali ya, sama dengan 2 dikali X lah, misal begini ya. Kita coba hitung X-nya berapa nih. Nah, kita cara manual dulu nih, cara manual ya. Cara manual nih. Berarti hitung kan satu-satu, 2 dikali 4, 8. Ditambah 2 kali 6 berapa? 2 kali 6? 12 ya. Sama dengan 2 kali X. Berarti 20 sama dengan 2X. Berarti X-nya 10 ya. Nah, ini kita anggap duanya kan sama nih. Semua elemen punya 2 ya. Kita coba coret. Ceret. X sama dengan 10. Sama nggak? Sama. Sama ya. Jadi, kalau misalnya penjumlahan nih, anggaplah misal lebih dari 3 ya. Anggap misalnya 4 atau 5 gitu ya. Misalnya A dikali B ditambah A dikali C ditambah A dikali D sama dengan A dikali X dikali Y. Nah, dari 4 elemen ini, apa yang sama? Apa yang sama? A ya. Nah, A-nya bisa dicoret gitu. Yang lainnya nggak boleh. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, jadi ini ya konsepnya sama kayak persamaan. Kok bisa begitu sih? Ya karena ini kita kalikan dengan 1/A. Ini juga sama ya, 1/A. Ya ini coret sama yang ini coret sama yang ini semuanya. Paham? Ini Paham, Pak. asal mulanya begini.
Ini yang lain nggak usah kasih annotate ya. Jadi agak mengganggu ini. Oke ya, jelas ya. Jadi ini juga begitu. Kalau misalnya semua elemen tuh ada hal yang sama, kita coret aja gitu, biar sederhana perhitungannya. Kalau TF boleh dicoret nggak? Kan semuanya ada TF-nya, boleh dicoret nggak? Tidak boleh. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, karena itu bukan perkalian Tidak. ya. Bukan perkalian. Yang boleh dicoret itu hanya perkalian. Hanya. Ya, pangkat juga nggak bisa. Gitu. Jadi hanya perkalian aja yang boleh dicoret. Gitu, oke? Kita lanjut. Masukinlah angka-angkanya. MA itu 0,5 di sini. 0,5 dikali TF min 3 ditambah MB-nya 1,5 dikali TF min 25. Nih angkanya enggak terlalu enak ya, tapi enggak apa-apa lah. MC-nya itu adalah 3 dikali 75 min TF. Ya udah kita kaliin semua. Berarti ini 0,5 TF min 1,5 ya. Nah, ini dikali ke sini plus 1,5 TF min 1,5 dikali 25 berapa? 37,5 ya? Ya enggak? Iya Pak, Iya, Pak. 37,5. Nah, ini berapa nih? 225 ya. 225 min 3 TF. Nah, semua yang TF kumpulin ke kiri, semua yang bukan TF kumpulin di kanan. Berarti ini 0,5 TF plus 1,5 TF. Nah, ini pindah ya ke sini ya. Ini pindah ke sini. Jadinya gimana? Plus atau min? Plus. Plus dong, kan ini min. Pindah ruas ke sini, jadi plus gitu ya. Jadi ini 3 TF. Nah, semua yang tidak ada TF-nya pindah ke kanan. Ini udah ada 225 ya. Ini pindah ke kanan jadi gimana? Minus Negatif. 37. Negatif. Kok jadi negatif? Kan pindah ruas. Jadi Plus, plus ya. Plus, Nih, Pak. ininya jadi plus kalau pindah ke sini. Awas hati-hati ngitungnya. Jadi ini plus 37,5. Nah, ini pindah ke sana jadi gimana? Jadi plus. Jadi plus. Plus. Plus 1,5. Nah, ini dijumlah ini semua. 0,5 ditambah 1,5 ditambah 3. Jadi berapa? Ini Pak. ditambah ini tambah ini. Jadi 4 ya. Kok 4 sih? 5, Pak. 5 ya. Ini kan 2 nih. Ini sama ini 2 ya. Ditambah 3 jadi 5. 5 TF sama dengan, nah ini jumlahin semua. 37,5 ditambah 1,5 berapa? 39 ya. 39 ditambah 225. 239 berarti 264 ya. Ini saya salah nggak saya ngitung? Ya Pak, 264. 264. Berarti TF sama dengan 264 dibagi 5. Berapa? 52,8. 52,8, Pak. 52,8 derajat Celcius. Nah, ini temperatur akhir dari campuran tersebut. Itu ya. Saya sambil absen lagi ya. Tanggal 20.
Martinus Rivaldi ada nggak? Martinus? Martinus nggak ada ya? Fazria Radikusumah. Fazria Radikusumah. Hadir Pak, mohon maaf ini barengan Zoom-nya sama Alvin Pak. Nggak apa-apa. Kalian mau bareng mabar juga boleh ya. Ini soalnya jaringannya putus-putus aja Pak. Misal kalian bareng-bareng di rumah siapa gitu, pakai proyektor, misal sekalian 20 orang itu nggak masalah. Nggak apa-apa. Siapa? Yang penting ada orangnya. Boleh. Yohanes Dea ada. Iya. Hadir Pak. Hadir Pak Yohanes Dea. Zaman. Deden. Nur Zaman. Deden. Deden nggak ada ya. Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif. Nggak ada ya, Syamsul ya. Oke. Terus Miftahul Falah. Hadir Pak. Oke. Rahma Kamila Maulida. Rahma Kamila Maulida. Nggak ada ya. Oke. Nemo Faza Ramdhani. Hadir Pak. Aji Sukmalingga. Aji Sukmalingga. Pradana. Aji. Aji nggak ada ya. Rifki Apriandika Kurniawan. Hadir Pak. Oke. Kakak Ganjar. Kakak nggak hadir ya, kakak ya. Terus Gustira Alamsyah. Gustira Alamsyah juga nggak ada. Muhammad Luki Alamsyah. Muhammad Rizky Nugraha. Muhammad Rizky Nugraha. Hadir Pak, hadir. Oke. Nah, ini saya sebutin yang PRS ya. Farhan Hamdani ada? Farhan? Hadir Farhan Pak. Hamdani ada. Hadir. Ini yang PRS, kalau misalnya belum saya sebutin, bilang ya. Ini khusus yang PRS nih, yang saya panggil-panggil. Anwar Abdul Bakri. Anwar Abdul. Hadir. Yoga Satria Permana. Hadir Pak. Samsul Ma'arif. Hadir Pak, hadir. Nah, ini ada kan Rifki Rivaldi. Jadi kamu teh kecatat di Cimahi dan juga Oh, ada ya Pak ya? Jadi kamu teh Rifki Rivaldi teh kelas mana? Cimahi atau Bandung? Bandung Pak. Bandung ya. Jadi yang di Cimahi saya coret nih. Iya Pak. Oke. Samsul hadir Pak. Terus Samsul ada ya. Sahal Abdil. Hadir Pak. Yohanes Dea. Yohanes Dea. Hadir Pak. Oke. Fauzia Rahman. Hadir Pak. Fadli. Hadir Pak. Nah, yang Cimahi PRS ada yang belum kesebut belum? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, udah dicatat belum ini? Udah beres? Udah Pak. Oke, nah ini kita naik level. Sekarang kita nyampurin antara air panas dan es batu nih. Ya, air panas dan es batu, example 3. Nih saya kasih tahu nih, biasanya UTS yang begini. Biasanya ya. Jadi perhatikan baik-baik. Bisa jadi enggak, tapi
biasanya saya ngasih soalnya begini. Jadi ada es ditambahkan dengan air. Ini es ya, bongkahan es batu gitu. Nah, ini ice cubes. Tapi tidak seperti cubes. Cubes itu kubus ya, yang bentuknya kotak-kotak. Nah, ditambah dengan hot water nih ceritanya. Atau water. Nah, di mana untuk ice ini ya, temperaturnya. Nah, ini anggaplah temperatur I ya. TI ini sama dengan minus 10 derajat Celcius. Dan dia ini masanya itu sekitar 2 kg. Seperti itu ya. Nah, saya campur dengan air. Anggaplah temperatur airnya ini lumayan ya, agak mendidih. 95 derajat Celcius. Jadi air panas dicampur dengan es. Nah, masanya ini MI, ini MW. Itu sama dengan berapa ya? 3,2 lah. 3,2. Jangan. Biar ngitungnya agak mudah, ini 4 lah, 4 kilogram. Nah, jadi ini dicampur. Nah, terakhirnya itu bentuknya apa kira-kira? Bentuknya air ya terakhirnya. Air, Pak. Ya coba aja campurin. Kalau misalnya esnya banyak, nah baru akhirnya bisa jadi ya masih tetap es ya. Nah, kalau misalnya ini si airnya panas banget, banyak lagi. Jadi temperatur akhirnya ya tetap air gitu. Ini equilibrium condition. Pertanyaannya sama nih. Berapakah temperatur finalnya? Gitu. Nah, kita gambarinnya agak berbeda nih. Kalau yang tadi kan garis lurus aja ya. Ada perbedaan temperatur saja. Kalau sekarang perbedaannya itu ada perubahan temperatur yang awalnya es, gitu ya, dari minus 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Gitu. Nah, di sini berubah fasa nih. Si esnya berubah fasa terus naik gitu ya sampai ke temperatur finalnya nih di sini nih. Ini temperatur final. Ya, kita belum tahu itu berapa. Ada si hot water, dia mulainya dari 95 derajat Celcius. Nah, kita gambarin sekarang. Gambarin nih, perjalanan si es batu dulu. Es batu, langkah pertama dia menaikkan dulu temperaturnya sampai titik cair ya. Nah, ini kita sebut Q1, anggaplah Q1. Positif, karena dia menerima kalor, gitu. Ada juga kalor yang akibat perubahan fasa. Jadi dia merubah nih dari ice berubah menjadi water. Gitu ya. Nah, ini Q2 positif juga gitu ya. Karena dari solid ke liquid positif. Nah, ini perubahannya ya. Kalau misalnya ke kanan itu positif. Kalau ke kiri itu negatif. Ya. Nah, ini naik juga. Berarti ada Q3. Ini juga positif. Nah, untuk yang 95 derajat Celcius nih air panas, dia turun ya atau melepas kalor. Anggaplah ini Q4. Ini negatif. Jadi, kalau misalnya kita mau menerapkan persamaan kalor, itu berarti Q1 positif, ditambah Q2 positif juga, ditambah Q3, dikurangi Q4. Nah, ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, berapakah temperatur dari campuran dua zat tersebut? Kita pakai persamaan seperti ini. Dari sini ya udah kita tinggal masukin ya angka-angkanya.
Pertama, ini agak panjang, saya di sebelah sini ya mulainya. Pertama, S-nya dulu nih. Berarti ini M, ice. MI dikali C-nya apa nih? C-nya air atau CS? CS. CS, Untuk Pak. satu. S ya, karena bentuknya masih S. Alhamdulillah. Ini masih S. Nah, dikali dengan perubahan temperatur. Perubahan temperaturnya berarti dari hotnya ini 0 ya. Karena dia panasnya itu justru 0 gitu, dikurangi dingin. Dinginnya itu minus 10 gitu. Jadi begitu ya. Minus dari ini gitu. Jadi nanti kalau dikali ini jadi plus. Ditambah Q2 nih. Q2 si S-nya berubah menjadi air. Berarti M, ice, dikalikan dengan kalor lebur. Yang perubahan dari solid ke liquid ya. Nanti kita lihat kalor leburnya berapa. Nah, ditambah lagi Q3. Q3 ini bentuknya udah air atau masih es? Q3. Air, Pak. Air, Jadi Pak. air ya, ini nih yang harus diingat-ingat. Masanya sih masih sama MI, tapi C-nya itu bukan CS lagi. Tapi C-nya C water. Ini ingat-ingat nih. Karena bentuknya udah berubah. Udah bertransformasi dia ya. Jadi air gitu. Nah, berarti ini temperatur hotnya adalah temperatur final dikurangi 0 derajat gitu. Nah, terakhir Q4 dikurangi, ini adalah M water, dikali C water, dikali perubahan temperatur. Berarti ini 95 min TF. Ya udah, ini sama dengan 0. Ada yang bisa dicoret nggak kalau kayak gini? Ada yang bisa dicoret nggak? MI, Pak. Masa. Ini nggak punya MI nih. Nggak ada MI-nya yang di sini. Berarti nggak ada yang bisa dicoret. Oh, Ya. Harus iya, sama Pak. semua kalau mau dicoret. Ini nggak ada MI-nya. Gitu. Jadi ini haram dicoret. Nggak boleh dicoret kalau kasusnya kayak gini ya. Nah, ya udah tinggal masukin aja angka-angkanya. MI itu 2 kg dikali CI. Nah, kita lihat lagi tabelnya atau ya catatan khusus ya. Nah, ini nih yang kita pakai ini aja kan. Jadi C water itu 4.200. Ini kita ubah ke joule per kilogram ya perhitungannya. Ini seperti ini seperti ini. Kita pakai lah C water itu 4.200. Ini ice ya. Tadi ice itu 2.500 C-nya. 2.500. Nah, ini dikali berapa nih? 0 dikurangi min 10 jadi berapa? Jadi plus ya. Plus 10. Ya udah gitu. Ditambah MI juga dikalikan dengan L. Nah, L-nya itu adalah tadi 340.000 gitu ya. 340.000. Nah, dan ini si MI-nya masih 2 dikali C waternya itu adalah 4.200. Nah, ininya TF ya dikalikan dengan TF. Nah, ini karena minus kita geser ke kanan ya. Jadi ini sama dengan jadi plus nih. Ini semua digeser ke kanan ya. Jadinya MW tadi berapa? 4 kilo ya. 4 kilogram dikali CW 4.200. Nah, ini 95 min TF. Gitu. Nah, kalau dari sini kita bisa nyoret beberapa. Coret apa, Pak, maksudnya? Ya, nolnya kita kurangin biar perhitungannya nggak kompleks ya. Misal semuanya dibagi 100, berarti kita coret aja nolnya 2 semuanya nih.
Pak, Coret nolnya izin, 2 Pak. ya. Kenapa? Kalau leburnya 334.000 atau 340.000, Pak? Bentar. Saya nggak hafal juga. Salah ya. Oh, 334 ya. 334. Oke, terima kasih masukannya. Ini 334. 334. Nah, kita lanjut. Nah, ini dicoret 2 ya, nolnya semuanya dicoret 2. Karena sama ya. Nah, biar ngitungnya nggak terlalu berat. Oke, kita lanjut. 2 dikali 25 dikali 10. 2 dikali 25, 50 ya. Dikali 10 jadi 500. Ditambah, nah ini 2 dikali 3.340. Berapa tuh? 600. 6.680, Pak. 6.000. Ini kan nolnya masih ada 1 di sini. 6.000 sekian. Ini 2 dikali 3.340. 6.000 ya. 6.000. 680, Pak. 600. Bentar kok saya ragu sih 334 dikali 2. 668 ya. 6680. Nah, gitu. Nah, terus ini ditambah 2 dikali 42 dikali TF. Berarti ini 84 ya. 82, Pak. 84 dong. 84. 84 dikali TF. Nah, ini 4 dikali 42 dikali 95. 4 dikali 42 dikali 95. 15.910, Pak. Masa sih? 4 dikali 42 dikali 95. 15.000 ya. 15.960. Nah, oke. Nah, sekarang 4 dikali 42 dikali minus TF. 84 TF ya. Nah, ya udah. Jadi dari sini benar ya ini ya? Bentar. Bukan 84. Ini 4 dikali 42 berapa? 168 ya. 168 TF. Nah, baru benar. Oke, ya udah kita tinggal pindahin yang ada TF-nya kita ke kiriin, yang nggak ada TF-nya kita ke kananin semua. Nah, yang ada TF-nya berarti ini 84 TF ya. Plus 168 TF sama dengan 15.960. Nah, ini jadi kurang ya, pindah ruas. Minus 6.680, 500-nya juga sama, jadi minus. Minus 500. Oke, ini ditambah ini berapa? 84 ditambah 168. 252. 252 TF sama dengan, nah ini dikurangi ini berapa? 8.780, Pak. 8.780 ya? Iya, Pak. Ya udah, TF-nya berarti 8780 per 252. Jadi berapa? 34,84 derajat Celcius. Nah, jadi temperatur akhirnya segini. Ini perhitungannya lumayan ya. Jadi harus hati-hati, harus cermat dalam menghitungnya. Setiap langkah harus diperhatikan dalam perhitungannya. Mungkin kalian udah paham nih konsepnya, tapi matematikanya ini yang harus cermat ya, diperhatikan baik-baik.
Misal dalam satu ujian, kalian ngerjain ya, anggaplah kalian, nih benar nih, secara konsep benar nih. Ngegambar ininya benar ya, langkah-langkahnya benar. Ininya benar, ininya benar, ininya benar. Tapi matematikanya salah nih. Matematikanya ada yang keliru gitu. Nah, kalau misalnya kekeliruan dalam matematikanya itu fatal, saya cuma kasih poinnya itu 50%. Kalau fatal ya, kayak misalnya, wah ini TF-nya misal dicoret gitu, TF-nya dicoret. Nah, itu fatal banget gitu ya. Ketidakpahamnya itu terlalu parah. Nah, kalau misalnya kesalahannya kayak misalnya ya salah plus minus gitu ya, kesalahan yang minor lah. Itu saya tetap kasih poinnya besar, sekitar 80% misalnya ya, kalau kesalahannya itu minor. Jadi harap diperhatikan. Gitu ya, cara saya menilai Anda. Nah, kalau misalnya konsepnya salah tapi matematikanya benar, ya itu mah 0 ya. Kalau konsepnya salah nih, dari awal udah salah konsepnya. Matematikanya benar, ya nggak dinilai lah, buat apa. Jadi yang paling penting konsep. Minimal kalau konsepnya udah paham gitu ya, 50% didapatkan. Saya absen satu kelas lagi. Rivaldo Daniel ada? Rovaldo Daniel. Halo, Rovaldo ada nggak? Rovaldo nggak ada ya? Febrian Muhammad Ismail? Hadir, Pak. Oke. Afan Maulana? Hadir, Pak. Krisna Mukti? Hadir, Pak. Nur Salsabilah? Hadir, Pak. Teguh Zulfauzi Ramdhani? Hadir, Pak. Muhammad Naufal Raditya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sandi Nazmuddin? Hadir, Pak. Muhammad Fatir Rozan? Hadir, Pak. Asep Ubay? Hadir, Pak. Rifki Zailani? Hadir, Pak. Oke. Rangga Esa Putra? Hadir, Pak. Alfian? Aldo hadir, Pak. Hadir, Pak. Rovaldo hadir, Pak. Oh, Rovaldo ada. Oh iya. Pak Rifki Mariano udah di absen, Pak. Saya absennya nggak semua, saya absennya random. Jadi kalau Oh, iya, Pak. nggak ketanya, itu udah otomatis ya absen. Baik, Pak. Terima kasih. Mahindra ada ya? Muhammad Mahindra, Dwi Kuncoro. Mahindra ada nggak? Hah? Nggak ada Mahindra? Nggak ada ya? Ada, Pak, ada. Oh ada, kalau nggak bilang dari Ya. tadi. Muhammad Alif, Dwi Ilham, Hadir, Pak. Pras Satya Praja, Hadir, Pak. Indra Safa Alfazi, Hadir, Pak. Rona Puja, Rona, Hadir, Pak. Rangga Bayu Bahtiar, Rangga. Maaf, Pak, izin menjawab. Rangga sakit, Pak. Sudah Oh, izin di sakit. grup. Ya, Oh iya, ya terima kasih infonya. ya, sama-sama. Oke ya. Nah, jadi ini tentang kalor ya, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ini jenis soalnya itu sangat beragam ya. Bisa juga kalian mencampurkan gas gitu. Nah, tapi ya karena keterbatasan waktu, saya berikan contoh yang simpel-simpel aja begini. Bisa nih kalian misalnya gas dicampurkan dengan air gitu ya. Nah, jadinya kayak gimana gitu. Gas panas misalnya. Uap ya, uap air.
dicampurkan dengan air biasa gitu. Tapi karena keterbatasan waktu, saya cuma jelasin yang simpel-simpel aja. Tapi ya mudah-mudahan paham ya, walaupun simpel juga. Nah, ini sebelum jangan beranjak kemana-mana dulu, karena saya masih mau ngejelasin sesuatu ya. Tapi ya sedikit aja. Udah, belum dicatatnya ini? Takutnya belum nyatet. Bentar, Pak. Ya, silakan sambil dicatat ya. Nih, sambil sedikit lah saya cerita ya ke kalian ya. Sebenarnya udah saya jelasin ke kelas lain. Nah, mungkin nggak apa-apa ya dengar 2 kali. Tapi sebagian besar belum dapat nih hal ini. Nah, mungkin kalian karena masih tingkat 1 masih belum terlalu kebayang ya. Nanti udah saya lulus mau ngapain gitu ya. Atau ya bahkan sekarang ini saya benar-benar menikmati nggak sih apa yang saya lakukan gitu. Ya, apakah ini passion saya gitu ya ada di dalam teknik mesin ataukah tidak gitu. Nah, sebelum beranjak ke sana, saya mau ngejelasin dulu bahwa jenis kegiatan itu bisa kita kategorikan menjadi setidaknya ada 4 ya, 4 kategori besar. Nah, kegiatan-kegiatan kalian itu yang biasa kalian lakukan, itu ada yang kalian itu sangat suka sekali nih. Anggap ini adalah kumpulan kegiatan yang kalian suka ya. Love. Suka ya, jadi senang aja gitu ngelakuinnya. Apapun itu ya, apapun yang kalian lakukan. Entah itu menghasilkan uang atau tidak, entah itu bermanfaat atau tidak gitu. Pokoknya kalian suka aja. Misalnya ya ada yang suka melihara kucing gitu ya, ada yang suka melihara binatang-binatang liar gitu ya. Ya sih, intinya suka gitu. Apapun itu ya, terlepas dari semua hal, intinya kalian suka. Boleh halal atau haram gitu. Nah, apakah kalian nanti pekerjaan hanya sekedar sebatas kalian suka aja? Tentu nggak cukup ya, harus ada kategori yang lain. Nah, kategori yang kedua itu adalah jenis kegiatan yang itu kalian itu jago ya, atau capable. Atau berbakat lah. Nah, kadang kan ada kegiatan yang kalian suka, tapi kalian nggak berbakat gitu di dalam itu. Ada ya? Ada nih misalnya kalian mungkin ada yang suka main game lah, anggaplah misal game. Kalian suka nih, tapi kalau misalnya kalian by one gitu ya, atau mabar gitu, kalah terus gitu, nggak terlalu berbakat gitu. Nah, itulah salah satunya. Jadi kalian suka tapi kurang berbakat. Bahkan sebaliknya, ada juga kegiatan yang kalian itu berbakat tapi nggak suka. Nyadar nggak? Mungkin ada ya. Wah, ini kamu jago banget ini, tapi sebenarnya nggak senang-senang amat gitu. Anggaplah orang yang pinter matematika gitu ya. Dia jago nih, bisa ngerjain soal yang sulit. Tapi nggak senang-senang amat, biasa aja gitu ya. Nggak suka-suka banget gitu. Nah, ada kegiatan yang seperti itu. Nah, ini baru 2 minimal ya. Nanti kalau misalnya kalian bekerja, itu merupakan kerjaan yang kalian sukai dan juga kalian berbakat. Nah, apakah ini cukup? Tidak ya, tidak cukup. Bisa jadi kegiatan yang kalian lakukan itu tidak bermanfaat kan? Ya misalnya suka, berbakat tapi suka dan berbakat untuk menipu orang lain ya kan nggak bermanfaat ya, nggak lucu gitu, atau untuk korupsi ya, jadi kurang nih, cuma 2 aja itu kurang. Jadi poin ketiga itu harus bermanfaat nih. Nah, ini adalah give benefit, bermanfaat untuk dunia gitu. Jadi udah mah jago, kalian sukai, bermanfaat banget nih buat dunia kalian gitu ya, buat sesama manusia atau buat lingkungan gitu. Jangan sampai tidak bermanfaat. Apakah cukup dengan 3 hal ini? Cukup nggak? Kira-kira cukup nggak menurut kalian? Belum, Pak. Apalagi yang terakhir? Nih, misal
kerjaan kalian. Menghasilkan uang, Pak. Oh, ini udah pernah tahu. Udah pernah masuk kuliah ini. Yang terakhir nih. Make money. Ya, make money. Menghasilkan uang. Ya bisa jadi kalian suka, berbakat, bermanfaat, tapi nggak ada uangnya kan lama-lama repot juga ya. Kayak kegiatan misalnya kalian sehari-harinya hanya volunteer, jadi relawan gitu. Tapi nggak dibayar. Ya masa setiap hari mau begitu ya, capek juga, kita capek. Emang sih bermanfaat, kalian juga jago misalnya ya. Tapi kalau nggak ada uangnya, kalian mau makan kayak gimana, keluarga gak dikasih makan, segala macam. Jadi ada yang kurang. Harus ada uangnya juga ya dalam kegiatan itu. Nah, coba kalian temukan kegiatan yang semuanya tuh ada nih di tengah ini. Udah kalian suka gitu ya. Kalian jago dan juga memberikan manfaat. Ada uangnya juga itu. Nah, jadi keseimbangan inilah yang harus kita dapatkan ya. Begitu ya, singkat cerita begitu ya. Coba merenung nih. Mungkin kalian udah bisa asah dari sekarang-sekarang gitu. Oke, lanjut ya. Ini sedikit lagi materi. Udah catatnya ya? Sudah, Pak. Kita lanjut ke... Nah, ini yang terakhir. Pembahasan terakhir adalah expansion. Sesuai dengan maknanya, ini pemuaian ya. Jadi ekspansi atau pemuaian ini adalah perubahan bentuk dari suatu benda, change of shape, karena perubahan temperatur. Difference. Perubahan temperatur. Perbedaan temperatur. Nah, kalian harus tahu nih ya, antara kata benda, kata kerja, kata keterangan. Nah, difference ini adalah kata benda atau noun. Perbedaan. Kalau misalnya different, apa? Mungkin yang kalian sering dengar ini ya, yang ini. Ini apa nih? Bahasa Indonesianya dia apa nih? Berbeda, Pak. Berbeda atau kata sifat, adjektif. Ini kalian harus tahu. Gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya perubahan bentuk karena perbedaan temperatur gitu ya. Ini adalah perbedaan kata benda. Kalau misalnya kita pakai different kan nggak enak nih. Coba aja translate ke bahasa Indonesia. Perubahan bentuk karena perubahan berbeda. Kan nggak enak. Temperatur berbeda. Kurang enak ya. Lebih enak perubahan temperatur gitu. Atau perbedaan temperatur. Jadi kalian harus tahu nih. Antara kata sifat, kata benda, gitu ya, kata keterangan. Kalau kata keterangan differently itu. Nah, jadi perubahan bentuk karena perbedaan temperatur. Nah, bentuk ini bisa kita kategori menjadi 3 hal ya. Misalnya satu dimensi atau panjangnya saja. Atau 2 dimensi atau luas ya, area. Atau 3 dimensi atau volume. Nah, dari perbedaannya, kalau misalnya length ya, perubahan panjang berarti kan. Jadi delta L ini sama dengan L0 alfa dikalikan dengan delta T. Nah, kalau misalnya perubahan area juga sama bedanya. Delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Kalau volume, delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Nah, ya.
Ya beginilah. Jadi ada 3 hal utama yang perlu kita tahu ya. Nah, di mana hubungan antara alfa, beta, dan gamma itu baik-baik saja ya. Jadi beta itu adalah 2 kalinya alfa, sementara gamma itu adalah 3 kalinya alfa. Nah, begitu. Nah, delta L itu adalah perubahan panjang ya. Change of length. Sementara L0 itu adalah panjang awal atau preliminary length ya. Dan alfa ini adalah koefisien muai panjang expansion coefficient of length, perubahan temperatur ya, change of temperature ya. Dan ya ini yang beda delta A. Delta A itu ya perubahan area ya. Change of area. Lalu beta nanti deh. A0 itu preliminary area. Preliminary itu keadaan sebelum ya, sebelum dipanaskan atau sebelum didinginkan. Preliminary school. Nah, itu kayak TK ya kalau di luar negeri. Preliminary area. Oh iya, ini satuan yang belum saya tulis. Ini meter. Ini meter. Nah, ini per derajat Celcius atau Celcius pangkat -1. Ini derajat Celcius. Ini meter persegi. Ini juga meter persegi. Dan delta V itu change of volume. Ini meter pangkat 3 ya. Dan V0 itu preliminary volume. Nah, sementara beta dan gamma ya sama ya. Ini adalah koefisien expansion, koefisien of area. Satuannya sama ya, derajat Celcius pangkat -1. Gamma itu adalah expansion coefficient of volume. Ini derajat Celcius pangkat -1. Nah, ini nanti kita akan banyak contoh ya minggu depan. Misalkan ada sebuah batang gitu. Kita panaskan di satu sisinya gitu ya. Nah, kita panaskan di sini. Nah, kalau dipanaskan itu nanti lama-lama nambah nih panjangnya gitu ya karena memuai. Seperti itu. Kalau didinginkan juga sama menyusut gitu. Jadi panjangnya makin kecil. Kita akan bahas ini minggu depan ya.
Oke, sebelum saya akhiri rekamannya, ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau nggak ada, ini saya akhiri rekamannya ya.